Yang kami hormati Ibu Bapak hadirin dan Bapak yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita diberi kesehatan untuk menghadiri acara Selamatkan Taman Kartini milik rakyat dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di dunia hingga di akhirat kelak. Amin Allahumma. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kita Al-Adiyah Al-Fatihah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, hiduplah Indonesia tanah airku, tanahku bangsa. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mantap. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang sambutan pertama yaitu dari Aliansi Kajang kepada yang terhormat Bapak Asnato, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara tua, wiling saudara tua Mas Nur Sahid. Terima kasih rawuhipun. Yang saya hormati Ketua Ormas Brandalalip Mas Sarif. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Taman Kartini Mas Joko. Yang saya hormati Mas Bambang Bebasan, dan tidak lupa yang sangat saya banggakan teman-teman dari pegiat lembaga swadaya masyarakat. Ada dari LSM Harimau, ada dari AI itu apa ini? Alhamdulillah masih AI. Ada dari, walaupun tidak resmi, dari LP3 saudara saya yang paling mantap, Pak Soleh. Terima kasih. Saya sampaikan waktunya. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama, memenuhi undangan kami dalam acara
yang cukup keren. Nggih, selamatkan Taman Kaltim. Keren nggih? Nah, tentunya kita cukup prihatin nih melihat kondisi taman yang seperti ini, yang dulunya kita tahu zaman kecil ya, karena saya sendiri bukan asli Rembang, tapi sempat melihat tahun 2006 sama Rembang itu masih luar biasa. Saat itu dipegang ada Pak Sriono dan Pak Armin. Ya, sholawat salam selalu kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana pada Yaum Kiamat nanti selalu kita harapkan, kita tunggu syafaatnya. Semoga kita termasuk umat beliau. Bapak Ibu sekalian, jadi menyikapi akhir-akhir ini kami dari lembaga swadaya, dan kebetulan saya juga nunut urip ada kios di Taman Kartini, agak galau, sedih. Kadang saya dengar ceritanya yang ngelola taman itu ribet. Orang bertanya Taman Kartini itu apa masih seperti dulu gitu. Banyak yang penasaran, tapi setelah masuk melihat apa yang ada di dalam, terus langsung muter balik metu. Sing jogo diomel-omeli. Alah mas ora ono apa-apa mlebune mbok kon bayar. Nah, ini kan yo mesake sing jogo. Itu dalam satu sisi. Dan kedua sisi yang lain adalah bagaimana dulu kuliner yang di sini itu luar biasa. Karena nggak ada pengunjung, nggak ada minat, noleh pun mungkin orang lewat nggak bakal ada nih. Kalau dulu kan cukup menarik, wis ora usah noleh, wis sudah menjadi jujukan. Itu yang satu, kulinernya tidak jalan. Yang kedua, hiburannya. Dulu ada sering ada setiap minggu itu ada live musik, banyak pengunjung dari luar daerah, dan sekarang juga sepi, tutup. Terus lagi juga seperti kita menyikapi ada gereja. Ini gereja itu dulu bersih, sempat jadi tempat perpustakaan, dan di situ kita bisa melihat banyak orang yang berkunjung walaupun hanya sekedar membaca atau melihat-lihat buku yang ada di koleksi perpustakaan. Dan lagi yang paling keren itu sebetulnya adalah Jangkar Dampo Awan. Jangkari apa masih apa belum, ini saya lupa, kemarin nggak lihat di sana. Eman-eman jangkar sing dulu bawahnya itu kepiye iso sampai kono loh, abote sekian ton. Nah ini kan eman kalau itu dibiarkan terbengkalai dan tidak bisa dinikmati, tidak bisa dibicarakan oleh masyarakat yang ada sekarang. Berawal dari keprihatinan itu, pada malam hari ini kami bermaksud mengajak Bapak Ibu semua, kita berdiskusi, kita urun rembuk apike piye, panjenengan punya ide, gagasan apa, solusi apa supaya tempat yang luar biasa ini bisa kembali bangkit, bisa kembali menjadi ikon wisata Rembang lagi seperti dulu. Bukannya kita merasa sok peduli, enggak. Karena apa? Kepedulian itu kalau tidak kita munculkan hanya akan menjadi semacam gondoke hati. Jadi kita tidak akhirnya gondok hati akhirnya gelo. Nah, kita berharap dengan panjenengan hadir di sini, pendapat urun rembuknya nanti kita tunggu. Dan harapannya dari usulan-usulan panjenengan ini nanti kita risum, kita buat kesimpulan, kita bikin catatan yang akan kami sampaikan kepada pihak terkait, seperti dari ke Dinas Pariwisata atau nanti ke Dinas Koperasi, ke Pak Bupati, pokoknya ke pihak yang terkait, atau nanti bahkan kita menyampaikannya langsung kepada perwakilan kita yang ada di DPRD. Sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon semuanya berpartisipasi, bersuara, supaya agenda pada malam hari ini walaupun mulainya rodok telat, rodok bengi,
ada manfaat, ada sesuatu yang bisa kita sampaikan untuk mengambil untuk pemerintah segera mengambil langkah bahwa taman yang luar biasa ini akan benar-benar bisa kembali menjadi kebanggaan warga Rembang. Ya, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke acara selanjutnya ini kok rasan-rasan tentang selamatkan Taman Kartini. Taman Kartini milik rakyat. Ya, akan dipandu langsung oleh Bapak Senator. Kami persilakan. Siap, terima kasih. Jadi ini harus kita mulai. Kita mulai siapa dulu yang sudah siap dengan ide dan gagasan tentang Taman Kartini. Monggo dari Brenda Lalip. Monggo. Nanti bisa lanjut dari Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang diberikan kepada kami, sebelumnya para terhormat semua tamu undangan, khususnya bagi pihak-pihak yang punya kewenangan atas Taman Kartini, terima kasih sudah berkenan untuk hadir, khususnya pada Bapak Nur Syahid sebagai perwakilan dari DPRD. Terima kasih sudah hadir, bisa ngopi bareng dengan kita. Bagaimana wakil rakyat sowan nek nggone rakyat. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Nur Syahid. Terkait taman, sebenarnya harapan besar bagi pemerintah untuk menyenangkan rakyatnya. Kita kadang berangan-angan bagaimana ada tempat untuk ngopi nyantai, untuk bercengkrama dengan keluarga, untuk bekerja secara online yang ada tempat yang nyaman sambil ngopi, sambil menikmati pemandangan laut. Hanya seperti itu sebenarnya untuk menyenangkan rakyat. Dan harapan kami itu terwujud di Taman Kartini. Kalau memang Taman Kartini ini bisa menyenangkan rakyat, kenapa tidak diupayakan? Jangan hanya mengejar PAD belaka. Berapa sih yang didapat dari Taman Kartini? Tapi kalau dengan bisa memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya dalam menikmati hari-hari bekerjanya, ini lebih luar biasa daripada hanya mengejar uang 1 juta 2 juta, tapi perkembangan taman menjadi profit oriented. Harapan kami taman memberikan kebebasan bagi rakyat Rembang yang bisa memberikan kesejahteraan bagi jiwanya, apalagi dengan situasi perkembangan zaman sebuah teknologi. Bagaimana di taman bisa mengakses internet dengan bebas, bisa bekerja secara online dengan bebas, ada pemandangan laut yang indah, yang pantainya ini kita kembalikan. Pantai rekreasi Pantai Kartini ini ikonnya adalah pantai, tapi sekarang kita lihat tidak punya pantai. Kami mohon pantainya dikembalikan, bagaimanapun caranya, sehingga ada pantainya kembali. Bagaimana anak-anak bisa bahagia mandi di laut, bagaimana orang-orang tua bisa menikmati terbit matahari atau tergelam matahari dari Pantai Kartini. Dan yang terpenting itu tadi, kita mengikuti perkembangan zaman, semuanya serba online. Kita harapannya di Taman Kartini kita bisa mengakses internet secara bebas, kita bisa bekerja secara online dari Pantai Kartini secara bebas, kita punya tempat untuk ngopi, untuk bercengkrama, untuk berdiskusi di Pantai Kartini dengan lebih baik. Jari Brandel Alif, kayak iso ngurusi, ben tak urusi sak kancaku. Terima kasih. Aplaus, tepuk tangan kepada perwakilan dari Brandel Alif, Mas Murtado. Monggo dilanjut dari
LSM Harimau. Monggo Pak Asri. Pak Acing Pak Asri Pinara. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diberi waktu kepada Bapak Sunarto sebagai Kaliansi Tajam. Yang kedua kalinya dengan tema selamatkan Taman Kartini. Ini saya belum mudeng. Sing diselamatno iki apa? Lan sing di kegiatan iki apa kan gitu. Mohon maaf Pak. Maka dari itu, karena taman ini tidak sesuai yang dulu, supaya taman ini bisa sukses dan mandiri dengan kuat demi rakyat, kita memohon kepada lembaga atau perwakilan masyarakat. Yang kedua kali kita punya DPR, gimana kita supaya taman ini bisa jalan yang lebih tepat dan lebih akurat. Untuk taman bisa maju itu bukan karena kuliner, taman bisa maju karena dana. Nah, supaya dana ini bisa muncul dengan adanya taman ini sukses, gimana caranya? Dan kita sebagai mewakili LSM Harimau, monggo kita bersama-sama untuk menggerakkan dalam bidang kegiatan tentang pendanaan. Seperti itu, Pak Dewan, itu. Yang kedua kali, dana itu kan bukan untuk di daerah saja. Kalau bisa kita ajukan ke pusat, supaya taman ini maju gimana, kan gitu. Itu harapan dari LSM Harimau. Terima kasihlah. Bila ada kekurangan atau kekhilafan, saya minta maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kanca-kanca sampun rawuh. Mas Nur aduh banget. Mantap Mas. Sebenarnya yang inisiator ini beliau nih, saya tidak ikut-ikut ini. Otaknya beliau ini. Dia orang. Siap. Sempat kita mau lakukan agak ekstrim kemarin untuk terkait pendanaan. Kita sempat mau bikin jalan donasi untuk Taman Kartini. Cuman setelah ngobrol-ngobrol kita diskusi dulu lah. Kalau tidak ada respon mau tidak mau kita open donasi pun. Ini pun mau ikut jawab. Atur suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya lupa, nanti mungkin sebelum selesai baca doa untuk Ibu Kartini ya, Firman Al-Fatihah. Ini bahasan yang memimpin nanti. Suwun. Oke, terima kasih. Monggo dilanjut. Ini alangkah baiknya Pak Nur Syahid diberikan kesempatan walaupun sedikit. Nah, ini bagaimana pandangan beliau dengan Taman Kartini yang seperti ini. Jadi kita sangat menunggu suara dari wakil rakyat kita. Ya, tepuk tangan sangat meriah kepada beliau, Bapak Nur Syahid. Matur suwun. Terima kasih atas waktu diberikan kepada kami. Yang kami hormati Pak Narto, Mas Arif, Bebasan, Pak Sri, dari semua aliansi yang mewakili. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan dalam acara ngopi bareng atau kumpul bareng dalam tema selamatkan Taman Kartini, Taman Kartini milik rakyat. Nah, ini nanti yang bisa menjelaskan beliaunya, Pak Narto, yang punya ide dan gagasan. Kalau kita mohon maaf mewakili dari masyarakat, sebetulnya juga ikut prihatin.
amati, ikut prihatin. Ini sejarah Taman Kartini di Rembang. Cikal bakal kalau nggak salah gitu ya Pak ya. Waktu kita kecil di sini tempatnya luar biasa. Motivasi buat kami semua, mudah-mudahan Taman Kartini akan bangkit kembali dalam arti seperti harapan masyarakat dikala itu waktu kita masih kecil. Aku nek orang neng Rembang neng Taman Kartini urung marem bahasa intinya kalau waktu kecil saya. Setiap budaya lebaran pasti ramai di bulan Syawal kalau nggak salah. Makanya kita sebagai wakil panjenengan khususnya di Dapil 7 ya, kita ikut mendukung dalam acara rembuk bareng yang berkaitan dengan Taman Kartini. Tadi ada muncul terkait dana untuk dari pemerintah. Kita sebetulnya mendukung, berhubung kemarin ada efisiensi, ada mohon maaf karena kebutuhan yang arahan dari pusat ya, kita tetap ngikutin Pak. Kita kembalikan ke Pemkab juga nantinya. Mudah-mudahan nanti Pemkab tanggap sigap dalam mengelola taman ini, entah itu dikelola oleh Pemkab, entah itu di pihak ketiga kan. Harapan kami sebagai wakil masyarakat semoga ya apa yang jenengan cita-citakan, apa yang jenengan gagas, mudah-mudahan nanti terlaksana. Amin. Tambahan dari saya, sekali lagi ayo bareng-bareng khususnya di tema ini untuk membangkitkan Taman Kartini ya, perlu kekompakan, perlu motivasi, perlu dukungan, intinya begitu. Saya tidak bisa matur banyak panjang lebar karena di sini senior kita masih banyak ya, nanti kita tampung mana usulan dan gagasan yang bagus khususnya buat Taman Kartini. Dan kita minta doa sama panjenengan semua, khususnya malam ini kita tujukan kepada Ibu kita Kartini, di mana beliau pahlawan perempuan cikal bakal Rembang. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai ibu pahlawan kita semua. Bibarikatil alinatul al-fatihah. Ya, terima kasih atas doanya. Semoga beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua diberikan kesuksesan, kesehatan, panjang umur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Nur, luar biasa pendapatnya Mas Nur ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya minta dari Pak Guyuban, Mas Joko. Dipersilakan Mas Joko. Selamat malam semuanya ya. Terima kasih untuk Pak Narto sama aliansi Brenda Lalip ya. Selamat malam Pak Nur, Pak Karmen, dan bapak-bapak yang lain, Pak Sriono yang sudah pernah mengelola Taman Kartini. Kalau saya sendiri, Taman Kartini selama ini sudah terbengkalai ya, dalam arti dari pihak dinas mungkin sudah tidak kuat atau bagaimana ya. Kalau menurut saya sebagai masyarakat saja, bukan ketua paguyuban ya, seandainya memang Taman Kartini ini untuk masyarakat, lebih baiknya kalau dijadikan tempat wisata tapi free Pak. Jadi masyarakat umum bisa menikmati keindahan laut. Tapi yang disampaikan untuk masnya tadi ya, Brenda Lalip, untuk pantai, mungkin jenengan kurang tahu banyak. Pantai yang ada di belakang itu enggak seperti pantai-pantai yang ada di timur ya, Karangjaya dan yang lain. Sekarang sudah lumpur semua. Jadi untuk keindahan pantai itu tidak bisa untuk dinikmati ya.
melainkan untuk alamnya saja. Kalau saya sendiri, bagaimana adanya Pak DPR ini kalau bisa dikelola dengan baik, melainkan untuk ditata ulang, nggak usah untuk adanya pendapatan daerah ya, untuk adanya tiket masuk, melainkan gratis. Jadi semua masyarakat Rembang malam hari bisa menikmati keindahan alamnya. Dan dulu saya pernah berkunjung ke Pak Kabit ya, untuk Bupati yang dulu, bahwasanya taman mau dibenahi dan untuk malam hari itu dijadikan tempat rekreasi untuk kuliner-kuliner, adanya tatanan lampu yang indah. Jadi masyarakat Rembang gratis bisa menikmati wisata Taman Kartini yang dulu indah sekali ya. Saat ini pun besengkrah, jenengan masuk di belakang itu pun kocar kacir. Nah makanya dengan adanya bapak-bapak sekalian ini yang peduli akan Taman Kartini, saya matur suwun sekali ya, bahwasanya di tema malam hari ini selamatkan Taman Kartini. Taman Kartini milik rakyat, meskipun di bawahnya nggak saya baca ya, karena nggak enak sekali. Matur Pak Nur ya. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Kalau saya pribadi mewakili teman-teman itu pengennya Taman Kartini free untuk dibuka secara umum, kuliner, jadi LSM atau apapun bisa berkunjung ke Taman Kartini, menikmati keindahan gratis tanpa adanya suatu pungutan yang lain. Mungkin gitu aja Pak Narto dari saya, matur suwun, selamat malam. Dan beliau Ketua APMIKINDO, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia. Nah, silakan Mbak Nur, monggo. Matur suwun Pak Narto. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nur Wijaya dari Kaliori, Mas Nur. Ibu Bapak hadirin, sebelum, kalau menurut saya dari segi UKM, jadi sebelum menata ulang ini Taman Kartini, alangkah baiknya kalau Taman Kartini itu difungsikan, Mas Nur. Seperti halnya gini, diadakan bazar ya. Kebetulan tahun 2026 ini Dalem juga diutus oleh Indalkop untuk jadi ketua Kampung Ramadan 2026 yang ada di depan CB, insya Allah besok Ramadan. Nah seperti itu. Jadi menurut saya sebelum Taman Kartini ditata ulang, alangkah baiknya ini kita fungsikan. Biar apa? Biar pendapatan kita itu bertambah. Entah nanti misal dari pengunjung, kang parkir ini kan yang kata. Terus kemudian dari teman-teman UKM itu nanti juga kalau misal difungsikan, insya Allah ekonomi kita juga meningkat, itu kalau dari sisi UKM itu kalau saya kan pejuang UKM. Selain saya juga bekerja sama pemerintah, saya juga itu ingin dalam ini cateringan Bapak Ibu. Jadi saya juga memang benar-benar di rumah juga punya usaha, jadi ingin memajukan UKM yang ada di Rembang. Kersane ekonomi di Rembang niku semakin meningkat. Kalau menurut saya itu Pak Narto, sebelum ditata ulang alangkah baiknya kita fungsikan dulu. Lambat laun pasti masyarakat Rembang dan sekitarnya itu nanti akan tahu, oh ini loh Taman Kartini yang dulu waktu kecil saya itu selalu ramai ya, beto kupatan, beto kupat, lepet, dimaem, sarang-sarang kalih keluarga ngaten. Menurut dalem ngoten Pak Narto nggih. Matur suwun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau dari Mbak Nur tadi, bukan dia pelaku UMKM, kepinginnya orang undang ditoto ya undang tinggu kegiatan apa basar atau apa mubadir tempat yang sedemikian luas mung tinggu tempat
tempat nongkrong kendaraan itu biasanya. Nah, apa perlu nanti kita parkiri Pak Nur? Eman-eman. Untuk selanjutnya sebelum gongnya nanti segongnya itu ada Pak Sriono nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Arsyad. Kebetulan saya dari media Berata Pos yang berkontribusi di Biro Kabupaten Rembang. Sebenarnya untuk agenda Taman Kartini ini, untuk saya setuju banget kalau Taman Kartini ini dikelola oleh Pemda. Apalagi kita waktu kecil, saya sering kalau setiap Lebaran pasti datangnya ke Taman Kartini. Tapi sayang sekali sekarang itu di Rembang itu kan banyak taman-taman atau terkait pantai-pantai pariwisata di Kabupaten Rembang. Kalau menurut saya, untuk dan supaya rame bagaimana? Harusnya Pemkab ini tidak pandang sebelah mata. Ini miliknya apa? Miliknya kabupaten dan lain-lain miliknya desa. Kalau contoh kita di Karangjahe itu masuknya gratis. Cuma kita ditarik ongkos parkir aja. Apakah kita tidak bisa mencontoh seperti pantai-pantai yang lain gitu? Padahal di sana itu kan dikelola desa. Di sini dikelola Pemkab, apalagi kan tempatnya parkirnya luas, Pak. Ya, menurut saya harusnya Pemkab juga evaluasi terkait tiket, seandainya difungsikan kembali, ataukah mungkin kita sesuai regulasi yang lalu seperti taman-taman yang lain atau wisata-wisata yang lain digratiskan. Menurut jenengan, monggo Pak, nggak bisa lama-lama ya. Saya cuma jadi media, jadi narasumbernya juga nggak terlalu banyak. Ya pesan saya ya semoga nanti kalau Pemkab sudah membenahi untuk retribusi ya minimal disamakan lah. Karena kita jual saya, anak saya sendiri tuh mau ke pantai sini itu ya dari kotor pantainya, terus nggak bisa, banyak limbah-limbah kan di lokasi Pantai Kartini gitu. Terus untuk wahana wisata juga perlu banyak diperbarui, Pak. Sebenarnya kalau aset di sini diperbaiki dan dikelola dengan baik, insya Allah dari pantai-pantai lain, mending Pantai Kartini sendiri, Pak. Karena nyon saya lahannya luas, terus fasilitas banyak itu. Moga Pak, saya tidak bisa banyak-banyak bicara, soalnya juga bukan narasumber. Cuma pengamat Pak G. Monggo kerso nanti juga perlu dipertimbangkan untuk terkait retribusi itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nur Salim sebagai wakil rakyat yang sudah berkenan hadir untuk mendengar suara dari teman-teman ini yang menyuarakan demi kemajuan TRP Kartini. Kedua, Pak Sunarto yang sudah punya pola pikir demi kemajuan TRP Kartini. Saya sendiri sebenarnya ya sebagai sempat pelaku ikut membantu di Taman Kartini, baik dipegang pihak ketiga maupun Pemda, yaitu melalui Dinas Pariwisata. Sehingga apa yang ada di taman ini ya perbandingan bagaimana dipegang pihak ketiga, bagaimana Pemda, ya sedikit mungkin ya adalah yang bisa kita sampaikan dari teman-teman. Tadi ada yang kalau pihak ketiga seperti ini, Pemda seperti ini. Ya sebenarnya saya sendiri akhir-akhir ini ya ikut prihatin juga karena keterlambatan proses Taman Kartini ini. Yang detik ini mau siapa yang memegang? Ya mudah-mudahan kalau saya dengar mau tidak ketiga kan mungkin
mungkin lebih cepat difungsikan apa yang disampaikan teman kita, biar cepat ya, berbenah. Makanya saya walaupun tidak lahir di Rembang, jadi asli saya di orang Pati, terus saya pindah di sini 2008 ya. Terus ikut membantu Pak Sriono dalam membidangi kewisataan. Kalau prinsip saya, di mana tempat, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Makanya kita sebagai warga Rembang yang sekarang ini, karena KTP saya Rembang, dengan adanya ini, yang mudah-mudahan banyak masukan-masukan dari teman-teman. Semoga apa yang diinginkan tercapai. Kalau kita sampaikan ya dari Pak Arsad ya, dipegang Pemda harus begini ya, saya ikut ya, ngelola waktu dipegang Pemda. Dan saya pernah studi banding, kok nyun sewu ya, pernah jalan-jalan tempat wisata lain, baik di Batang, Pemalang, waktu zamannya Pak Sri, yang terakhir saya di Malang. Nah, jadi kelemahan kalau dipegang Pemda sendiri, itu kelemahannya adalah aturan perda. Semuanya diatur perda. Jadi akan maju susah. Nyun sewu. Kalau memang di tempat Karanggae dan sebagainya itu bisa gratis, itu adalah sistem marketing. Tapi kalau kita bandingkan di sini, lebih murah di sini. Karena satu mobil 20.000. Kalau di sini orang dua berarti 10.000 ya. Di sini tiket per orang hanya 3.000 perdanya. Nah, itu bagian dari marketing. Nah, monggo nanti kalau memang di pihak ketiga kan, nah, proses itu monggo dibuat seperti apa, mungkin tiket masuk seperti ini nggak masalah, yang penting nanti ngejar adalah masukan dari kuliner atau wahana-wahana lain. Makanya perlu dengan adanya mitra ya. Mitra artinya yang punya basic wisata, sudah punya rekanan yang di luar, mungkin diajak bareng untuk mengelola di tanah. Mungkin sistemnya bagi hasil atau seperti apa. Nah, kalau memang keberatan dengan dana apa yang disampaikan, ya satu-satunya adalah mitra yang punya mainan segala macam diundang. Nah, nanti bagi hasil sehingga bisa rame TRP Kartini seperti yang diharapkan teman-teman itu saja. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sekelumit. Mungkin panjang lebarnya nanti beliaunya Pak Sriono yang ya, selama ini pakar wisatanya. Kemarin juga saya sempat ya, diajak ke Blora, sama Pak Blora juga ya. Kalau yang